Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat, rahmat dan ridhanya segala amal-amal saleh menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh masyarakat, alim ulama, semua yang mengikuti program kita pada kesempatan kali ini, tidak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pembahasan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, bahwa agama Islam tidak hanya terbatas pada ritual doa, tidak hanya terbatas pada seremonial lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Ini adalah pengkebirian terhadap ajaran Islam. Ini adalah memotong, menghabisi ajaran Islam. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam ajaran agama Islam itu kafah, secara total, utuh dan sempurna. Maka ajaran Islam itu kalau kita mau ringkaskan berdasarkan hadis Jibril alaihissalam yang datang bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Dari 3 pertanyaan ini maka muncullah 3 cabang. Dari 1 batang kayu bernama Islam ada 3 cabang. Yang pertama adalah iman. Itulah dia tauhid, itulah dia akidah terkait dengan Allah. Bagaimana Allah sayang kepada kita, bagaimana Allah melihat kita, bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana Allah mengetahui apa yang terjadi sebelum akan datang, yang sekarang, yang besar, yang kecil, bumi yang basah, bumi yang kering. Keyakinan tentang surga dan neraka, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang bahwa nanti setelah mati kita akan hidup lagi, mempertanggungjawabkan segala amal. Inilah dia akidah, keyakinan, teologi seorang muslim. Lalu kemudian ketika Jibril alaihissalam bertanya tentang Islam, maka itulah yang disebut dengan fikih, Islamic law, hukum Islam. Ada namanya fikih solat, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada hal-hal yang membatalkan. Ada namanya fikih puasa, siapa yang bisa melaksanakan puasa, siapa yang tidak mampu. Ada namanya fikih munakahat, fikih nikah. Lalu kemudian ada salah satu dari fikih ini yang disebut dengan fikih muamalah. Bagaimana pinjam meminjam, bagaimana mudharabah bagi hasil, bagaimana murabahah permodalan syariah, bagaimana rahan gadai menggadai dalam Islam, bagaimana ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Nah, ini yang terkait disebut dengan muamalah, interaksi sosial terkait dengan harta benda antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Lalu kemudian ihsan. Ihsan ini adalah mengkaji tentang akhlak. Bagaimana membersihkan hati dari hasad, bagaimana ridha dan tawakal, bagaimana mengisi hati dengan zikir kepada Allah, merasakan muraqabah, pembahasan Allah. Bagaimana pengawasan Allah terhadap seorang makhluk. Jadi ketika orang bicara tentang Islam, maka ketiga-tiganya ini mesti sejalan secara serentak. Akidahnya Islam, fikih muamalah ibadahnya Islam, dan akhlaknya juga adalah akhlak Islam. Barulah dia sebagai seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang sempurna. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, puasa sunatnya rajin, tapi kemudian ekonominya masih lagi riba, maka sesungguhnya dia belum Islam yang kafah. Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an. Seandainya hilang tali untaku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lawajadtuhu fil Quran, aku akan menemukannya dalam Al-Quran. Tali ontanya hilang, dia temukan dalam Quran. Ini adalah ungkapan menunjukkan begitu sempurnanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Untuk apa Quran itu datang? Hudan, dia menjadi petunjuk. Petunjuk dalam masalah apa? Petunjuk dalam hal menyembah siapa? Petunjuk dalam hal kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Tapi juga dia petunjuk bagaimana kita, ini barang punya kamu, ini barang punya saya. Bagaimana supaya barang ini menjadi halal, tukar menukar, barternya bagaimana, transaksinya bagaimana.
Bagaimana kalau saya tidak bisa bayar cash? Bagaimana kalau barang ini kain yang belum dijahit lalu saya tempahkan? Maka ini semua ada diatur dalam Islam sedemikian lengkapnya dalam fikih yang sempurna. Makanya dulu ketika kita di pondok pesantren itu dibagi. Kelas 1 fikih ibadah, kelas 2 fikih muamalah, kelas 3 fikih munakahah. Begitu juga ketika di Al-Azhar Kairo ada pembagian fikih. Hanya saja di universitas lebih lengkap lagi, bahkan dikaji pembagian mazhab menurut mazhab Abu Hanifah Imam Hanafi, menurut mazhab Imam Malik bin Anas Maliki, menurut Imam mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Hambali, dan mazhab-mazhab lainnya yang tidak begitu populer seperti mazhab Ibnu Abi Layla, Imam Laits Ibnu Sa'ad, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Begitu kaya perbandaran Islam ini. Jadi kalau hari ini orang mengkaji Islam itu hanya masalah khilafiyah, hanya masalah-masalah yang melukai hati sesama muslim, maka ini juga salah satu mengkerdilkan ajaran Islam. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa Islam itu mencakup segala aspek kehidupan. Salah satu aspeknya adalah aspek ekonomi. Masalah yang kedua, bahwa kalau umat Islam tidak memperhatikan ekonomi, ekonomi kita akan diambil oleh orang lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia sama seperti makanan. Kalau makanan itu tidak kita masakkan, anak kita makanan, kita punya anak, ibu, bapak punya anak, tidak dimasakkan makanan, dia akan mencari makanan lain yang belum terjamin sterilnya, belum terjamin kehalalannya. Oleh sebab itu ibu-ibu kadang pagi dia masakkan makanan, nasi goreng, telur dadar, mata sapi, kecap, saus, dia supaya nanti ketika anak ini lapar ada makanan. Begitu juga dengan ekonomi ini. Kalau umat ini tidak disiapkan ekonominya, maka ekonomi ini sesuatu kebutuhan pokok manusia. Jadi kalau tidak disiapkan ekonomi umat ini, maka dia akan pasti 100% dia akan mengambil ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menanggung dosanya. At-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah, ma'an nabiyyin, dia akan bersama para nabi, wasiddiqin, dia akan bersama dengan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dia akan bersama dengan orang yang mati syahid, wassalihin, dia akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Islam memuji, memuliakan pedagang yang jujur dan amanah. Nabi SAW berjumpa dengan Khadijah itu dalam bisnis. Khadijah sebagai seorang perempuan yang kaya raya, saudagar, punya barang-barang. Lalu barang-barang ini siapa saja anak-anak muda yang mau memperjualbelikan, memperdagangkannya dalam perjalanan panjang, silakan. Lalu kemudian ketika barang-barang ini dibawa oleh seorang pemuda ganteng bernama Sayyidina Muhammad SAW, laku keras, maka ada interaksi ekonomi di sana. Nabi SAW punya ayah bernama Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahnya ini pun meninggal ketika Nabi Muhammad SAW 2 bulan dalam kandungan Aminah. Meninggalnya itu juga dalam perjalanan dagang, bisnis. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, perjalanan mereka itu kalau berdagang ada namanya rihlatas syita', perjalanan musim dingin, was-shaif, perjalanan musim panas. Kota Makkah Al-Mukarramah di tengah, di atasnya itu ada negeri Syam namanya, turun salju di sana, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Di bagian bawah ini ada Yaman yang sangat panas. Maka pada musim dingin mereka turun ke Yaman, tidak terlalu dingin. Pada musim panas mereka naik ke atas ke negeri Syam, tidak terlalu panas. Perjalanan ini adalah perjalanan bisnis. Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Belum lagi sampai ke Mesir, karena mereka baru menjijakkan kaki ke Mesir, menyeberangi Laut Merah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab, dipimpin oleh seorang sahabat, as-sahabi al-jalil, Amr bin As, yang berada di Fustat waktu itu, yang berubah nama menjadi Al-Qahirah, Kairo, Mesir saat ini. Artinya apa? Mereka adalah para pedagang, para explorer, pada petualang, orang-orang yang luar biasa. Jadi jangan dibayangkan bahwa sahabat Nabi itu hanya duduk berpampu tangan, sholat sunat, zikir, puasa sunat. Tidak demikian. Mereka bertebaran di atas muka bumi, membangkitkan ekonomi umat. Idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, ini amat sangat digalakkan. Nabi membangun Baitullah, masjid yang dikenal dengan Masjid Al-Masjidun Nabawi. Tapi tidak hanya Baitullah. Di samping Baitullah ini ada namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal, harta. Bagaimana mungkin ada Baitul Mal kalau hartanya tidak ada? Hartanya dari mana? Hartanya dari perniagaan. Makanya di antara rukun iman, rukun Islam yang 5, syahadat, salat, zakat. Zakat. Orang Makkah itu pedagang, maka dibahaslah zakat tijarah, zakat perdagangan. Orang Madinah itu petani, maka dibahaslah zakat ziraah, perniagaan, pertanian. Lalu kemudian orang yang berada di gurun pasir, masyarakat nomaden itu beternak, ternak kambing, ternak sapi, ternak onta, maka mereka pun juga mengeluarkan zakat ternak. Nah, ini semua adalah bagian ajaran agama Islam. Kalau kita lihat bicara tentang masalah sholat, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran sholat zuhur 4 rakaat tidak bersuara, sholat isya 4 rakaat 2 rakaat bersuara, 2 rakaat dibaca jahar, 2 rakaat dibaca sir. Tidak ada dalam Quran. Itu dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika bercerita tentang masalah duit, masalah ekonomi, sedetail-detailnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad illam yakul lahunna walad. Hai laki-laki, para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau istrimu itu tidak melahirkan anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau dia melahirkan anak, maka kamu mendapat 1/4. Walahunna rubu' illam yakul lakum walad. Kalau kamu meninggal, istrimu mendapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Kalau kamu punya anak, maka istrimu mendapatkan 1/8. Sedetail-detailnya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat sebegitulah. Ada yang dapat 2 kali lipat. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian dari perempuan. Karena laki-laki punya tanggung jawab. Dia menanggung mahar pernikahan, dia menanggung nafkah makan, pendidikan, tempat tinggal, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, ini semua diatur dalam Islam karena ini memang kebutuhan pokok. Poin yang ketiga, bahwa pada zaman dulu itu tentu sesuai dengan zamannya. Hanya sekedar ya dicatat di kertas saja. Itu pun pada zaman Nabi Muhammad SAW ayat Al-Quran itu ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang lebar. Karena waktu itu yang punya kertas di dunia 2 peradaban. Di atas sebelah kiri Mesir punya kertas papirus namanya, diambil dari pohon bardi yang tumbuh di tepi sungai Nil, dipotong tipis-tipis, lalu dibuat membujur dan melintang, dipres pakai tanah liat kertas. Lalu kemudian sebelah kanan ada utlubil ilma walau bisin, tuntulah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Orang Cina membuat bubur bambu. Kita tahu negeri Cina disebut negeri tirai bambu. Di sana juga ada makhluk pemakan bambu. Lalu kemudian panda, lalu kemudian bambu ini mereka buat jadi bubur, lalu setelah itu dijemur kering, jadi dah dia kertas. Inilah cikal bakal dari paper, pulp and paper, pulp bubur kertas, berawal dari bubur bambu. Sedangkan di Makkah waktu itu kertas adalah barang mahal, tapi Al-Quran tetap ditulis. Penulisan Al-Quran dilakukan oleh 40 kutabul wahyi, para penulis wahyu. Kalau Al-Quran ditulis, hadis sebagiannya ditulis, sebagiannya dihafal. Uniknya, perjanjian transaksi keuangan ekonomi ditulis. Jadi kalau pada saat itu yang menulis hanya bisa 40 orang, alat-alat tulis begitu mahal, tapi terkait dengan ekonomi ditulis. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa bagaimana kita melakukan transaksi ekonomi ini, pelayanan secara digital, sesuai dengan keadaan situasi kondisi hari ini. Islam tidak pernah melarang orang dari mulai dia naik onta, naik keledai, lalu kemudian berkembang zaman naik sepeda motor, naik kereta api, naik mobil, naik pesawat. Silakan. Tidak berpengaruh kepada sholat qashar, sholat jamak, karena yang diatur dalam Islam itu bukan mau naik apa. Kalau naik onta baru jamak qashar. Tapi kalau naik pesawat tidak jamak qashar, itu tidak diatur. Yang diatur selama ada safar, perjalanan musafir 89 km. Begitu juga dengan transaksi ini. Kalau zaman dulu itu manual, pakai kertas, pakai pena, sekarang ini sudah ada transaksi digital dengan berbagai macam alat-alat telekomunikasi multimedia yang canggih saat ini.
Nah, dari mulai dulu telepon, lalu kemudian sekarang sudah ada internet. Nah, inilah para ahli fikih menggodok ijtihad kontemporer. Maka umat Islam mesti ikut kemajuan ini. Dakwah pengajian juga begitu. Kalau dulu awal-awalnya pengajian hanya langsung, lalu kemudian berubah, ada pada zaman pengajian mengalami yang disebut dengan kajian melalui kaset, lalu kemudian berkembang melalui radio, lalu kemudian berkembang melalui televisi, sekarang berkembang kajian melalui internet, YouTube, Instagram, Facebook, aplikasi Zoom, termasuklah program kita pada saat ini. Islam tidak melarang ini. Ini bukan sesuatu yang bid'ah. Karena yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang terkait dengan ibadah. Menambah-nambah solat zuhur menjadi 5 rakaat, solat Jumat menjadi 3 rakaat, merubah yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah. Adapun tentang muamalah, maka alat-alat ini adalah untuk membantu. Maka transaksi perekonomian syariah, pelayanan secara digital ini mestilah kita pakai, kita terapkan. Adapun terkait hukum fikihnya, kita punya ulama yang luar biasa. Kita tahu Aceh, Nangro Aceh Darussalam, di sana ulama-ulama besar hadir, tidak hanya pada zaman Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tidak hanya pada zaman Syekh Hamzah Fansuri, tidak hanya pada zaman Syekh Muhibbuddin Wali, Syekh Muhammad Wali, tapi sampailah pada zaman modern ini. Bahkan sahabat kami sama-sama berangkat dengan kami ke Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1998. Bedanya saya setelah S1 pulang, pindah ke Maroko, pindah ke Sudan. Beliau istiqomah, S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Tahun 2000 beliau mendapat gelar doktor dengan nilai cum laude terbaik dari Universitas Azhar dalam bidang fikih Islam. Menguasai fikih mazhab Syafi'i, luar biasa. Bahkan beliau sudah mengeluarkan buku tanya jawab fikih. Salah satu ahli fikih di bumi Nangro Aceh Darussalam, Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Dr. Awalu Zikri, sekarang berada di Langsa. Artinya apa? Saya tidak mengecilkan para abu, para abi, para tengku ulama banyak di pondok-pondok pesantren, tapi saya mau menunjukkan bagaimana prestasi. Ini jangan disia-siakan, jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Maka para penggerak ekonomi syariah, perbankan syariah, keuangan syariah yang ada di Aceh, mereka tinggal bertanya saja kepada para ulama. Kalau tidak mengerti, tidak tahu, fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Lalu kemudian yang paling urgensi dari yang ingin saya sampaikan, yang poin yang keempat adalah bahwa kalau pada zaman dulu Nabi SAW sebagai pemegang kekuasaan, meninggal Nabi, naiklah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, lalu kemudian pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai berakhir kekuasaan Turki Utsmani 1923-1924. Lalu kemudian dulu kita pernah punya kerajaan-kerajaan yang luar biasa. Kalau Sultan Iskandar Muda ini ahli dalam bidang kenegaraan, maka beliau mengangkat seorang mufti. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa, ulama. Nah, di antara mufti kerajaan Aceh yang luar biasa adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Namanya diabadikan sebagai nama Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri. Itu menunjukkan bahwa ada dua. Satu, ahli dalam bidang politik, tata negara, kerajaan, kesultanan. Tapi satu ahli dalam bidang agama. Siyasatuddin wa daulah. Tugas daripada pemimpin itu dua. Siyasatuddin, menjaga agama, wa daulah, menjaga negara. Tapi lalu kemudian kita dijajah oleh Belanda, dibantai oleh Jepang, sempat juga singgah sekutu. Lalu kemudian kita berjuang melawan ini semua. Akhirnya 1945 kita merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah setelah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, ekonomi syariah ini lalu kita tinggalkan? Beralih kita ke konvensional? Tidak. Beruntungnya menjadi orang Aceh, maka ada otonomi khusus yang diberlakukan. Maka saya selalu membicarakan kalau mau melihat penerapan hukum syariat Islam di Aceh, di sana ada hukum sebat, di sana ada hukum cambuk, di sana ada wilayah hisbah polisi syariah, di sana ada pengawasan, termasuk kebanggaan kami sebagai seorang muslim di luar Aceh melihat Aceh sebagai sesuatu yang istimewa luar biasa adalah tentang support ekonomi syariah ini. Di antaranya Kanun nomor 11 tahun 2008 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh. Jadi begitu sulitnya orang-orang yang bergerak
di bidang syariah ini untuk mengeluarkan sebuah undang-undang. Kalau tidak sanggup perda, peraturan daerah, tapi kemudian Nangro Aceh Darussalam mendapat hadiah yang luar biasa, ini barang sudah jadi. Kalau sampai ini tidak dilaksanakan, tidak dijaga, tidak dilestarikan, tidak dikembangkan, tidak diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, maka ini adalah pengkhianatan terhadap agama Allah dan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kenapa? Karena secara konstitusional negara Kesatuan Republik Indonesia dia diakui, dan secara agama pula ini kewajiban ulil amri dan masyarakat. Apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu watawa dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Maka sebagai masyarakat Aceh, negeri yang religius, Serambi Makkah, banyak dayah, pondok pesantren, para abu, para abi, para tengku, alim ulama, tokoh masyarakat, maka kita menyadarkan masyarakat untuk kembali kepada ekonomi syariah. Lalu kemudian para pegiatnya juga yakin bahwa ini adalah bagian dari perjuangan agama Islam. Karena kalau tidak, mereka sudah berjuang dengan tetes peluh keringat dan air mata untuk mengeluarkan kanun ini. Maka kita tinggal melanjutkannya saja. Bahwa dalam penerapannya mungkin terjadi ada aspek kekurangan, kita benahi bersama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita pergi ke negara-negara, jangan pernah malu. Negara yang berhasil, bagaimana bank rakyat di Kuala Lumpur yang sebelumnya konvensional, total konvensional, bank rakyat bisa menjadi bank syariah secara utuh dan sempurna dan maju, luar biasa. Saya tahu bukan hanya membaca berita, saya menyampaikan tausiah di sana, berbicara, berdialog dengan para pegiat ekonomi syariah. Maka Aceh menjadi standar keberhasilan Islam dalam bidang politik, dalam bidang penerapan syariat Islam, dalam bidang akhlakul karimah. Ini bukan basa-basi, tapi ini adalah penilaian kami di luar Aceh. Kalau di Aceh berhasil ekonomi syariah, selalu saya ulang dalam ceramah saya, perjuangan seorang gubernur, bupati, bukanlah pada rajinnya dia puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat witir, itu amal orang biasa. Tapi amalnya adalah ketika dia bisa merubah dari bank konvensional menjadi bank syariah. Lihatlah Bank Aceh. Selalu saya sampaikan itu. Nah, oleh sebab itu maka saudara-saudara yang berada di Nangro Aceh Darussalam, ini peluang, ini adalah challenge, suatu tantangan. Bangkitkan adrenalin semangat kita untuk menjaga, mengayomi, mengembangkan ekonomi syariah. Maka puncaknya adalah Aceh menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan dari Aceh lah menyebar. Kalau Aceh itu ibaratkan jantungnya, kalau jantung ini sehat, mata sehat, telinga sehat, otak sehat, badan sehat, darah sehat. Tapi kalau sampai ekonomi syariah di sana sakit, maka ini akan menular ke tempat yang lain. Bagaimana Islam dulu datang melalui Samudra Pasai sampai ke Raja Ampat Papua, maka begitu juga kalau berhasillah perbankan syariah di Aceh, maka menular jugalah ke seluruh penjuru negeri. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bagian dari saling menyampaikan kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar bukan hanya sabar menerima musibah, tapi sabar untuk melihat ekonomi syariah maju pesat hari ini, esok, sampai di masa akan datang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.